Kependudukan di benua Eropa. Penduduk di Eropa. Pertambahan penduduk Eropa yang relatif lebih rendah dan tidak lepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dari dua benua sebelumnya, yaitu Amerika dan Asia. Dinamika penduduk benua Asia, angka kelahiran hanya 11 jiwa per 1000 penduduk, dan angka kematian juga sama, yaitu 11 kematian tiap 1000 penduduk. Tersebar di sejumlah wilayah, umumnya konsentrasi penduduk berada di Eropa Utara, Selatan, dan Barat. Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya, seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Di Jerman, konsentrasi penduduk tidak hanya sekitar pantai, tetapi juga sampai ke pedalaman, mengingat banyak kota dan industri yang dibangun sampai ke daerah pedalaman benua. Penduduk Eropa menunjukkan bahwa sebesar 16% kurang dari 15 tahun dan sebesar 17% berusia 65 tahun atau lebih. Ini berarti 33% penduduk Eropa termasuk kategori tidak produktif. Negara dengan kualitas penduduk sangat tinggi diantaranya Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Negara dengan kualitas penduduk tinggi diantaranya Rumania, Ukraina, dan Bulgaria. 1. Bangsa Nordik. Ciri fisik suku bangsa ini memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara, yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. 2. Bangsa Alpen. Ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Suku bangsa ini banyak terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan, yaitu Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. 3. Bangsa Mediteran. Ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik, terdapat di kawasan Eropa Selatan, yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. 4. Bangsa Slavian. Ciri fisik menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur, yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. 5. Bangsa Dinarik. Ciri fisik memiliki rambut gelap dan banyak terdapat di Rumania. 1. Sepak bola tinju dari Italia. Festival sepak bola tinju sudah digelar sejak abad ke-16 di Piazza Santa Croce, di pusat kota Florence. Kejuaraan sepak bola Calcio Storico halalkan segala cara. Saat berlaga giring bola ke gawang lawan, pemain boleh baku tinju atau saling sepak. Pertandingan digelar 50 menit dan nyaris tidak ada pemain yang lolos dari cedera. Final digelar setiap tanggal 24 Juni setiap tahun. 2. La Tomatina dari Spanyol. Festival La Tomatina atau Perang Tomat dilakukan dengan ribuan kilo tomat yang dijadikan amunisi perang selama 1 jam. Festival tersebut dilakukan di desa Bunol di selatan Spanyol. Puluhan ribu turis datang ke acara yang digelar setiap tahun itu. Agar tidak membuat cedera, biasanya tomat dipenyet dahulu sebelum dilemparkan. Festival digelar setiap tanggal 31 Agustus. 3. Lomba tangkap keju. Festival tangkap keju digelar selama 4 hari di distrik Gloucestershire, penghasil keju Gloucester yang terkenal. Gelondongan keju seberat puluhan kilo digelindingkan menuruni Cooper's Hill dan harus ditangkap oleh peserta. Pemenang adalah pria atau wanita tercepat yang menggelinding turun bukit. 4. Festival Tukang Sihir dari Jerman. Festival Tukang Sihir atau Walpurgisnacht berasal dari abad ke-17. Acara digelar setiap tanggal 30 April malam di berbagai kota di kawasan pegunungan Harz. Yang paling banyak dikunjungi turis adalah acara di plaza. Tarian Tukang Sihir di Tale yang sudah menggelar ritual sejak zaman etnis Jerman di abad ke-17. 5. Seni lukisan. Di benua Eropa sangat identik dengan kebudayaan seni lukisan, salah satunya seni prasejarah Eropa. Seni prasejarah di Eropa dimulai sebagai seni lukisan goa dan lukisan di batu, serta merupakan ciri khas dari periode antara Paleolitikum dan zaman besi. Kesenian di Eropa tersusun menjadi sejumlah periode dengan gaya tertentu, yang mana secara historis saling tumpang tindih satu sama lain. Sebagaimana gaya yang berbeda berkembang juga di wilayah yang berbeda. Secara keseluruhan, periode-periode tersebut adalah Klasik, Bizantium, Abad Pertengahan, Gotik, Renaissance, Barok, Rokoko, Neoklasik, Moderns, dan Pasca-Modern. Sarafan dari Rusia. Sarafan merupakan pakaian tradisional Rusia yang biasa dikenakan oleh perempuan.
Kata saravan sendiri berasal dari bahasa Persia yang berarti pakaian dari kepala sampai kaki. Biasanya, saravan divariasikan dalam bentuk gaun yang disertai terusan panjang atau diberi outer tanpa lengan, blus, dan rok panjang. Tracht dari Jerman. Tracht merupakan pakaian adat yang berasal dari Jerman, khususnya di daerah sekitar pegunungan Alpen dan Jerman bagian selatan. Tracht merupakan sebuah gaun yang biasa digunakan oleh wanita Jerman. Pakaian ini terdiri dari dalaman blus lengan pendek yang dijahit menyatu dengan bodice dan rok dengan celemek selutut atau sepanjang betis. Kilt dari Skotlandia. Pakaian kilt hanya digunakan oleh lelaki di Skotlandia. Kilt digunakan langsung tanpa dalaman celana pelapis sehingga memperlihatkan bagian lutut. Biasanya, kilt digunakan dengan setelan jas, koran, kaos kaki selutut, dan sepatu brogues. Kilt juga memiliki motif tartan atau kotak-kotak yang biasa dikenakan saat acara pernikahan. Bunad dari Norwegia. Bunad merupakan pakaian adat Norwegia yang digunakan oleh wanita sejak abad ke-18. Bunad memiliki bentuk seperti tracht, namun blus dalaman yang digunakan pada bunad ini memiliki lengan panjang. Biasanya, bunad digunakan saat ada festival, acara pernikahan, Hari Nasional Norwegia, upacara pembaptisan, dan hari konfirmasi gereja. Pizza al taglio dari Italia. Makanan wajib coba di Eropa yang pertama adalah pizza al taglio. Pizza ini merupakan makanan wajib bagi kamu yang berkunjung ke Eropa, khususnya Italia. Pizza al taglio ini berasal dari kota Roma dan menjadi buruan wisatawan saat berkunjung ke kota yang terkenal dengan Colosseum ini. Pizza ini tidak seperti pizza pada umumnya yang berbentuk lingkaran, melainkan berbentuk persegi panjang. Toppingnya pun bisa kamu pilih sendiri sesuai selera, tetapi yang paling klasik dan banyak digemari adalah topping tomat dan basil. Frites dari Belgia. Di negara Belgia ini, kamu juga bisa menemukan salah satu makanan wajib coba di Eropa yang bernama frites. Mungkin nama terdengar sedikit asing di telinga kita. Namun, jika kita melihat tampilannya, kamu pasti sudah sangat familiar dengan sajian yang satu ini. Frites merupakan makanan ringan khas Belgia yang terbuat dari kentang dan sangat mudah untuk dibuat. Kentang dipotong agak besar, kemudian digoreng, dan dimasukkan ke dalam tempat berbentuk kerucut yang terbuat dari kertas menyerupai cone. Kroketten dari Belanda. Kroketten bisa ditemui di kota Amsterdam dan kota-kota lain di Belanda. Kroketten merupakan makanan cepat saji yang bahan dasarnya adalah kentang tumbuk. Kemudian dicampur dengan daging, bumbu, dan dilumuri dengan tepung roti. Kemudian digoreng dalam minyak. Kroketten merupakan sajian yang halal di mana wisatawan muslim tentu bisa juga menikmatinya. Crepes dari Prancis. Crepes banyak dijual di Indonesia, namun kamu wajib mencoba sajian ini langsung di negara asalnya, yaitu Prancis. Crepes adalah pancake yang dibuat dari adonan tepung yang ditambah beberapa bahan lainnya seperti gula. Crepes biasa disajikan dalam beberapa varian yang rasanya tentu sangat menggoda. Black pudding dari Inggris. Beralih ke negara yang dipimpin oleh Ratu Elizabeth, kamu juga bisa menemukan salah satu makanan khas di Eropa yang berasal dari negara Inggris. Sajian ini dikenal dengan nama black pudding. Black pudding tentu berbeda dengan puding pada umumnya. Di Inggris, black pudding merupakan sajian yang dibuat dari lemak dan darah babi atau sapi, lalu bentuknya menyerupai sosis. Black pudding menjadi sajian favorit masyarakat Inggris karena memiliki protein yang baik, serta karbohidrat rendah dan tinggi zat besi. Agama di Eropa telah memberikan pengaruh besar pada masyarakat, seni, budaya, filsafat, dan hukum. Saat ini, agama terbesar di Eropa adalah Kristen, tetapi ireligius dan sekularisasi praktis sangat kuat. Ada 3 negara Eropa Tenggara memiliki mayoritas Muslim. Agama-agama Eropa kuno termasuk pemujaan terhadap dewa seperti Zeus. Gerakan kebangkitan modern dari agama-agama ini termasuk Heathenisme, Rodinovery, Romuva, dan lainnya. Agama yang lebih kecil termasuk agama Dharma, Yudaisme, dan beberapa agama Asia Timur yang ditemukan dalam kelompok terbesarnya di Inggris, Prancis, dan Kalmikia. Sedikit yang diketahui tentang agama prasejarah Neolitik Eropa. Agama zaman perunggu dan besi di Eropa sebagian besar bersifat politeistik, yaitu agama Yunani kuno, agama Romawi kuno, mitologi Bas, paganisme Finlandia, politeisme Celt, dan paganisme Germanik.